Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bersyukur sekali sore hari ini dalam ibadah keluarga bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami akan bersama-sama kembali mempelajari firman-Mu. Tolonglah kami sehingga dapat mengerti dengan mudah arti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini bacaan kita terambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan bagian ayat 18 yang demikian. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang ibu bertanya kepada ketiga anaknya, seberapa besar mereka mengasihinya. Anak pertama mengatakan, kasih ibu itu seperti kuku jariku. Setiap kali aku memotongnya, pasti akan tumbuh kembali. Nah, lalu jawaban anak kedua, kasih ibu itu seperti langit yang kelihatan, tapi tidak bisa diukur jauhnya. Nah, anak yang ketiga berkata bahwa kasihnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan tentu saja ibu tersebut sungguh amat berbahagia akan ungkapan kasih yang diberikan oleh anak-anaknya, terutama anak yang pertama dan kedua. Nah, singkat cerita, pada sore hari ibu sedang memasak dan kehabisan garam. Ia meminta tolong kepada anak yang pertama. Anak pertama menolak dengan alasan, wah lelah, aku baru selesai sekolah ibu. Anak yang kedua juga demikian. Tetapi anak yang ketiga langsung, mana ibu, saya belikan. Ibunya bertanya, kamu tidak lelah nak? Ya lelah tapi gampang, nanti setelah beli garam aku akan beristirahat. Nah, dari ketiga orang ini siapakah sebenarnya yang paling mengasihi ibunya? Siapakah yang kasihnya begitu besar kepada ibunya? Nah, nats hari ini menggambarkan sesuatu yang dalam tentang kasih. Tindakan kasih itu harus dalam kebenaran. Kalau kita melihat nats kita, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran, bahasa Yunani aletheia, dan dalam ayat ini memiliki beberapa arti yang antara lain apa yang sebenarnya dan sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Itu arti aletheia. Dan melalui ayat ini Rasul Yohanes mengingatkan, jika ingin mengasihi, jangan memakai atau mengandalkan kemampuan berbicara untuk menyenangkan telinga yang mendengar, tetapi tunjukkan dalam tindakan yang nyata. Kasih yang dimiliki bukan juga sebuah kepura-puraan belaka. Jadi kasih itu janganlah hanya sekedar pencitraan, tapi kasih itu harus tulus, sungguh-sungguh, dan nyata dalam setiap tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku,
kita sejak mengenal Tuhan Yesus sudah belajar tentang kasih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sama seperti anak yang pertama dan kedua tadi. Kadang bisa saja dalam kita mengungkapkan kasih itu kita hanya pandai berkata-kata. Kata-kata yang manis, tetapi kasih itu tidak diwujudkan. Bisa juga seperti ibu. Kita masih sering tertipu dengan kata-kata yang indah yang dikatakan seseorang yang menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi mari kita mengingat pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan, perbuatan dalam kebenaran. Jadi benar-benar harus dilakukan. Karena kasih adalah tindakan nyata. Dan itulah kasih Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan di kayu salib untuk kita. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin belajar kasih dari Tuhan. Kasih yang Engkau tunjukkan dengan memberikan nyawa untuk menebus kami orang berdosa. Bapa, mampukan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dengan tetangga, saudara kami, bahkan dalam pelayanan, kami benar-benar melakukan kasih, tidak sekedar kata-kata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.